konstitusi. Yang pertama itu ada konstitusi normatif, yaitu suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum apapun legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dan yang kedua ada nilai nominal, yaitu suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku ataupun tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah. Dan yang ketiga ada nilai sematik, yaitu suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan. Secara teoritis, konstitusi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama politik, yaitu politik berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara. Dan yang kedua itu adalah konstitusi sosial. Konstitusi sosial ini yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa pada bangsa itu sendiri. Selanjutnya, parameter terbentuknya pasal-pasal undang-undang. Ada 5. Yang pertama, agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Yang kedua, melindungi asas demokrasi. Dan yang ketiga, menciptakan kedaulatan tertinggi yang ada di tangan rakyat. Yang keempat, untuk melaksanakan dasar negara. Dan yang kelima adalah menentukan suatu hukum yang berlaku di Indonesia. Konstitusi di Indonesia ada 4. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari tanggal 18 Agustus hingga 27 Desember 1949. Yang kedua, Undang-Undang RIS, mulai dari tanggal 27 Desember hingga 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga, UUD 1950, mulai dari tanggal 17 Agustus hingga 5 Juli 1959. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari tanggal 5 Juli hingga sekarang ini. Berikut aku bakalan jelasin apa yang dimaksud dengan Konstitusi Indonesia yang tadi. Nah, jadi yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Menurut bentuknya, konstitusi pertama Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, merupakan konstitusi yang tertulis karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia pada waktu itu yang dituangkan dalam suatu dokumen yang formal. Dan yang kedua itu adalah Undang-Undang RIS. Konstitusi RIS merupakan konstitusi tertulis karena dituangkan dalam suatu dokumen. Konstitusi RIS ini terbentuk atas usulan dari PBB dengan mempertemukan wakil-wakil dari Indonesia dengan Belanda. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang 1950, yaitu merupakan konstitusi tertulis karena dituangkan dalam suatu dokumen yang formal, di mana dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, maka konstitusi RIS tidak berlaku. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Menurut bentuknya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah amandemen yang termasuk konstitusi tertulis karena dituangkan dalam satu bentuk dokumen yang formal.
di Indonesia ada 3. Yang pertama, dengan adanya Undang-Undang Dasar, baik penguasa dapat mengetahui aturan maupun ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan. Dan yang kedua itu adalah sebagai hukum dasar. Yang ketiga adalah sebagai hukum yang keterkaitan antara konstitusi dan undang-undang dasar, yaitu konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah hukum tertulis. Undang-undang dasar memiliki sifat yang mengikat, oleh karenanya makin elastis sifatnya, maka aturan itu semakin baik. Kemudian, pada dasarnya konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan. Hasil amandemen pada tahun 1945 menghasilkan perubahan. Yang pertama adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Yang kedua, meliputi wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan tentang hak asasi manusia ataupun HAM. Yang ketiga itu adalah ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan bernegara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan tentang pemilihan umum. Yang keempat adalah kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau biasa kita sebut dengan DPA, kemudian tentang pendidikan dan kebudayaan, selanjutnya perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta tambahan. Nah, itu dia tadi video tentang Konstitusi Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman serta memahami tentang apa itu Konstitusi Indonesia. Sekian dan terima kasih.